From the adorable place in miserable city, it's Hans. Selamat pagi, siang, sore, dan juk, juk, juk. Anda siapa ya? Anda tidak perlu tahu. Gue tahu. Ini sama kayak minggu lalu. Anda pasti baik teman-teman, selamat datang kembali. Kita di minggu ini akan ngebahas tentang sebuah pembahasan yang menarik perhatian selama kurang lebih 2 minggu ke belakang ya, yaitu tentang kasus dari Novel Baswedan. Mungkin teman-teman tahu kasus Novel Baswedan sampai kepleset ya karena agak sedikit shock dengan hasil dari kasus ini. Seorang Novel Baswedan, seorang petugas KPK atau apa sebutannya gue nggak tahu ya, sebutan yang bagusnya apa. Penyidik, itu dia, penyidik yang kurang lebih 2,5 tahun lalu mengalami sebuah insiden yaitu disiram dengan air keras. Dan sudah ada hasilnya mengenai tuntutan yang akan diberikan, tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita akan menyambut terlebih dahulu seorang yang bisa kalian lihat sendiri ya, mukanya ditutup oleh masker ya. Bisa tolong memperkenalkan diri ya? Ya, perkenalkan saya dari TJ. Wih, Guys. ya. Sebenarnya saya pengen sih Anda pura-pura sosok misterius ya, tapi oke lah, Anda menunjukkan muka Anda. Aduh, pengap Pak, pakai masker. Pengap ya. Oke, jadi sudah hadir bos saya yaitu seorang TJ. Ini bos saya loh. Ini saya terima kasih sekali loh bos saya mau hadir pada hari ini ya. Karena saya sebenarnya bingung mau ngebahas mengenai masalah ini, saya nggak punya teman. Karena takutnya kalau saya ngebahas sendiri nanti jatuhnya tidak berimbang. Jatuhnya saya justru ngebelain satu pihak gitu. Jadi saya pengen banget TJ tuh bisa menjadi penyeimbang dan bisa memberikan ya bahasan yang lebih seimbang. Karena kalau menurut berita kemarin ada salah satu berita ya membahas bahwa sebuah universitas menghentikan sebuah diskusi dikarenakan dalam diskusi tersebut katanya sih ya pembicaranya itu tidak berimbang, pembicaranya terlalu mengarah ke salah satu pihak gitu TJ, paham nggak? Paham Pak? Nah Anda jangan sampai kayak gitu ya. Nanti kita miaknya yang sama kan? Iya, nggak gitu ya? Oh enggak ya? Oke. Jadi mari kita lihat dulu berita yang akan kita bahas. Ini dia beritanya ya. Anda bisa lihat sendiri. Itu dia. Tuntutan ringan pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan. Jadi yang belum tahu, sudah ada tuntutannya. Ini gue sambil nge-scroll juga ya. Sambil nge-scroll. Interupsi Pak. Iya, kenapa? Interupsi boleh. Itu air keras ada batunya Pak? Sampai keras gitu Pak airnya? Itu air keras ada tekadnya. Nah, dengan tekad yang keras dan kuat bisa menghasilkan sesuatu. Oh, berarti itu bisa menghancurkan sesuatu dong? Bisa. Boleh saya lanjutkan? Boleh Pak. Oh ya. Jadi dari hasil tuntutan, ini teman-teman bisa lihat ya, ini wajahnya nih ya. Wih, gila. Siapa tuh? Nggak tahu. Kayaknya salah satu anggota boyband Korea kayak. Nah, jadi ternyata tertulis sini bahwa jaksa penuntut hanya memberikan tuntutan selama 1 tahun penjara. Gue mau nanya dulu ke TJ. Menurut lo TJ, dengan pelaku penyiraman air keras terhadap seseorang mendapatkan tuntutan yang sama di seseorang yang maling ayam. Kenapa? Menurut Anda, kenapa harus ayam yang dibeli? Harus ayam yang dimaling sama dicuri. Itu biar lebih simpel Bapak. Lu nangkap ayam, lu maling ayam langsung lu potong, lu masak. Kalau lu maling duit, lu harus ngelewatin orang dulu ya kan. Maksudnya
Lu harus beli dulu ayamnya, ya kan, ribet lagi. Itu tuh makan waktu banyak dan akan ketahuan. Jadi Ya. mending maling ayam, potong, makan, hilang, udah. Tapi saya setuju dengan kata-kata TJ tadi. Maling ayam itu atau apa, menangkap ayam untuk dicuri atau dimaling itu jauh lebih mudah, betul, dibandingkan menangkap para pelaku koruptor. Betul. Masuk loh, pintar Bapak ini. Siapa nih orang? Jadi teman-teman, kenapa diberikan tuntutan selama 1 tahun, which is itu sangat lama sekali ya untuk pelaku penyiraman air keras terhadap seseorang. Jadi ternyata jaksa menyatakan bahwa salah pencet, jaksa menyatakan bahwa tuntutan ringan itu lantaran keduanya telah meminta maaf, menyesal, kooperatif, serta telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Jadi TJ, kalau dari kata-kata yang ataupun ya kalimat yang ditulis di sini, berarti bener nggak kalau menurut gue, ini lu bisa bilang bener apa salah ya. Jadi kalau ada Salah, tahu seseorang belum? ya, ada seseorang yang ngebunuh temennya atau siapapun gitu ya, lalu dia mungkin sudah 10 tahun kerja di kepolisian, terus dia juga minta maaf, kooperatif, menyesal, terus cuman dihukum setahun aja. Layak nggak? Kalau menurut gue sih itu sama berarti ya, standar yang dipakai. Kalau berarti kalau menurut saya bukan ini permisalannya bukan dibunuh Pak, tapi menyiksa orang lebih tepatnya. Kalau bunuh kan hilang nyawanya. Oh iya, betul betul. Berarti Oh standarnya kita iya, kita turunkan sedikit, bukan membunuh tapi turunkan dikit, menyiksa. beda. Menyiksa seseorang ya Ah, kan. iya, iya, iya. Berarti standar yang digunakan tuh sama kayak gitu ya? Anda tuh menyiksa, terus akhirnya itulah Indonesia kali ya. Oh maaf saya nyebut negara Pak. Eh, saya Kita baca ini jaksa menyatakan tuntutan ini tuh kayak gimana ya, udah nyiksa terus kooperatif. Kalau emang kooperatif mah dari awal aja menyerahkan diri. kan kalau misalnya kooperatif itu berarti setiap bulan ngasih setoran ya? Koperasi. Untuk koperasi ya? Beda ya? Pukul juga nih. Oh sorry. Jangan, nanti saya kena 1 tahun. Ah enggak lah. Lah buktinya Oh ini ya nanti, yang penting kooperatif. yang penting saya minta maaf ke Bapak ya. Iya. Saya Sama salah Anda Pak. harus Maaf 10 Pak. tahun mengabdi di Polri. Nah, Anda mengabdi di Polri 10 tahun nggak? Kagak. Nggak. Berarti Anda naik Oh dikit. jadi harus kalau untuk dapat 1 tahun setelah menyiksa orang tuh boleh harus mengabdi ke negara dulu ya? Loh, lihat aja di sini dari kata-kata yang kita kutip dari kumparan.com ya. Yang menjadi highlight adalah pelaku sudah minta maaf, sudah menyesal, sudah kooperatif, serta telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Itu menjadi highlight loh, telah menjadi anggota Polri. Kalau untuk masalah meminta maaf, itu tuh hal yang umum ya di Indonesia. Bahkan orang pun kalau berbuat salah kayak merusak barang-barang atau apa nanti ujungnya mengaku menyesal buat video minta maaf ya. Mungkin kayak gitu ya salah satu contohnya kali ya. Iya betul. Kooperatif. Dan bahkan Ah, sudah dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, DJ. dan Kayak, ujungnya masalah selesai gitu ya. kayak misalnya contohnya ya, misalnya lu sebagai suami punya istri gitu kan, terus lu pengen banget beli sesuatu, tapi istri lu nggak bolehin. Nah, lu akan memilih untuk lebih baik minta maaf dibandingkan minta izin. Karena kalau minta izin nggak akan dikasih. Kalau minta maaf, Hmm, ya udah dimaafin. jadian. Iya. Lah terus kenapa kalau maling ayam minta maaf dan merasa menyesal tetap dihukum yang sama? Oh Nah, ya saya lupa Pak, itu kan karena dia nggak ngabdi sama negara Pak. Aduh betul, lupa baru lupa tuh saya saya. ngomongin itu. Dia belum ngabdi Lupa di Polri saya. 10 tahun. Kalau dia ngabdi Oh di Polri iya. 10 tahun, terus misalnya dia maling ayam, ya hukumannya jadi ya setahun aja. Dari tuntutan yang sudah muncul ini kan menjadi perbincangan. Jadi di sini dikatakan bahwa terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan. Tapi di luar dugaan ternyata mengenai mata Novel Baswedan yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50% saja. Cacat permanen hingga unsur dakwaan primer tidak terpenuhi. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dia tuh ya tidak punya niat untuk menyiram air panas. Maksudnya cuman ngasih pelajaran gitu loh, bukan ingin menghancurkan
kehidupan dari novel Baswedan, cuman ingin memberikan pelajaran aja. Kayak nih. Kalau ngerti gak sih kayak ada orang nih songong dikasih pelajaran dengan cara misalnya disamperin sama satu geng, terus dikata-katain, Siram. cucuk gitu kan. Kira-kira kayak gitulah. Oh iya. Kalau mau ngasih pelajaran, ya di kelas lah. Kasih buku kayak matematika, kasih buku bahasa kayak ngapain disiram anjir? Ngasih Ya, pelajaran. Aneh-aneh aja orang-orang ini. ya saya sambil baca-baca di kasus ini karena ini bahasannya apa ya? Bahasan yang sudah tunggu-tunggu sejak lama mengenai kasus ini ya, dan berakhir Sejak dengan tuntutan selama 1 tahun. Itu kayak lo nonton drama Korea dari awal tuh udah intens banget, misalnya kayak pasangan suami istri. kasih masih muda gitulah misalnya, Oh iya. kasih masih muda ditentang oleh orang tua gitu kan, tentang orang tua, mereka berjuang sampai akhirnya bisa diterima sama sama keluarganya gitu ya, terus tiba-tiba putus. Alasannya cuma satu, karena ceweknya nggak mau nemenin cowoknya main game. Gitu doang. Ngerti nggak sih kayak klimaks gitu loh. Cuman hal sepele gitu. Cuma hal sepele. Jadi kayak maksud gue jadi kita tuh menunggu berlama-lama, hasilnya tuh ya sepele banget, cuman 1 tahun men, untuk seseorang yang ya dan tanda kutip tuh mencoba memberikan pelajaran dengan cara menyiram air keras di jam 4 pagi. Itu pasti nggak punya Niat niat banget. sama sekali kan. Enggak lah Pak, numpang kebetulan lewat Pak, papasan. Oh sejalur nih, ayo kita kerjain lah, kita kasih pelajaran orang songong. Kayak anak bocah-bocah yang misalnya nggak ada kerjaan gitu, hobi nongkrong doang gitu. Terus kayak kita iseng yuk, ngapain? Nyiram air keras ke orang gitu. Terus, ya. Atau mik Terus gua. ngapain ya selama ini? Saya jadi bingung loh Pak. Hukumnya cuma 1 tahun, jadi selama ini ngapain nih orang? 2,5 tahun ngapain? Terus perminta maaf mau kan kooperatif. Kalau kooperatif dan menyesal ya dari kemarin-kemarin, Pak. Ya. Kenapa baru sekarang pas di pengadilan? Jadi itu apa? Penantian Wih, itu selama ada apa? Presiden Jokowi itu tulisannya. 1, 2, 3 tadi. Apa tuh? Oh, ini. Hmm. Pertama majelis hakim tidak larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa novel. Ya, saya sih enggak, menurut saya Pak ya, tuntutan ini tuh nggak akan terjadi. Tuntutan yang mana? Tuntutan pertama sama ya kan, terus yang kedua nih, Presiden Joko Widodo untuk membuka tabir sandiwara hukum ini dalam membentuk tim pencari fakta independen. 50-50, menurut saya pun masih ke arah mustahil ya tuntutan ini akan terjadi. Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa jaksa penuntut umum dan perkara penyalahan. Tergantung, balik lagi, semua tuntutan ini tuh balik lagi seberapa kuatnya Novel Baswedan ujung-ujungnya. Orang masalah penyiraman aja baru sekarang dan hukumannya 1 tahun. Iya, 1 tahun itu seakan-akan kalau setahun tuh kayak lo lagi masuk pesantren kilat gitu loh. Iya, lo anak rock, ya kan awalnya anak rock. Terus masukin pesantren setahun, terus tobat habis itu. Iya. Kalau tobat, Nggak, maksud gue berarti dengan kejadian seperti ini ya yang kalian lihat nih, bisa kalian lihat ya, ini seorang Novel Baswedan ya, mungkin kalian yang ada yang sedikit ya kenal. tidak sukaan karena perbedaan politik itu agak susah ya. Kalau sudah melihat berbagai macam hal berdasarkan politik saja, akhirnya hati nurani tidak dipakai ya. Kayak gitu. Jadi susah gitu loh. Jadi kalau bisa lo simpulkan TJ, dengan hasil penyidikan selama 2,5 tahun, lalu sudah ada tuntutan yaitu selama 1 tahun untuk masing-masing pelaku dengan dasar keringanan bahwa mereka sudah menyesal, sudah meminta maaf, sudah kooperatif, dan saya garis bawahin terakhir, telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Apakah ini adalah sebuah hukuman yang pantas bagi mereka? Menurut saya Pak, terkait penyiraman ini ya,
itu tuh menyiram air keras, bahkan hampir merusak kedua belah mata, Pak. Itu tuh untuk 1 tahun tuh menurut saya tidak masuk akal. 1 tahun, apalagi penyidikannya 2,5 tahun. Selama ini ngapain kalau cuma untuk mencari pelaku dengan hukum 1 tahun penjara. Oke. Terus Gue mungkin dengan kalau untuk masalah ini, sorry TJ gue potong, mungkin gue kurang setuju dengan TJ kalau untuk masalah ini. ya Anda nggak harus setuju dengan Gue saya. setuju dengan hukuman masing-masing 1 tahun penjara. 3 tahun dong jadinya dong. Oh 3? Kan 1 tahun, 1 tahun, 3 tahun. Berapa Kan kali? masing-masing cuma 2 pelakunya. Oh 2 ya, 2 tahun dong berarti. Iya. Nggak bisa, Saya ingatnya 3. Siapa ya 3 ya? bisa fokus dulu nggak sama kasus di sini ya. Ini kasusnya Oh yang iya, lain, maaf Dave. Pak. Ya. Iya, sorry salah ini 3 itu. Kalau gue setuju dengan dengan tuntutan hukuman masing-masing 1 tahun penjara. Gue setuju. Kenapa? Karena mau dihukum 15 tahun, mau dihukum 10 tahun, mau dihukum seumur hidup, kalau bukan pelaku utama yang ditangkap dan dituntut, sama aja bohong. Namanya juga boneka, Pak. Siap harus ditumbalin. Jadi sekian teman-teman untuk pembahasan mengenai... Kursornya ada 2. Oh, punya gue Wow, nih dia satunya. ngebahas kursor di saat gue mau closing. Ternyata satunya punya gue. Posisinya pas atas bawah. Persis banget. Gue jangan gerak ya. Gue foto. Oke, closing. Mau nggak? Terima kasih sudah menonton. Kami akan segera kembali.